my channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Muatan IPA, Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDP. Pernahkah kamu melihat kupu-kupu yang hinggap di bunga? Kupu-kupu dan bunga merupakan dua makhluk hidup yang saling bergantung. Menurutmu, apakah hubungan antara kedua makhluk hidup tersebut saling menguntungkan atau bahkan saling merugikan? Hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Selain melakukan interaksi dalam rantai makanan, makhluk hidup juga melakukan interaksi antar individu. Contoh interaksi antar individu adalah simbiosis. Ada 3 jenis simbiosis, yaitu yang pertama adalah simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antar makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan. Contohnya simbiosis antara kerbau dan burung, jalak, dan simbiosis antara lebah dan bunga. Dalam hubungan ini, burung jalak diuntungkan karena mendapatkan makanan berupa kutu yang menempel di tubuh kerbau. Sementara itu, kerbau diuntungkan karena kutu-kutu yang menempel di tubuhnya berkurang. Yang kedua, simbiosis komensalisme, hubungan antar makhluk hidup yang salah satu diuntungkan, namun makhluk hidup yang lainnya tidak diuntungkan atau dirugikan. Contoh simbiosis antara ikan hiu dan ikan remora, dan simbiosis antara anggrek dan pohon inangnya. Simbiosis ikan remora diuntungkan karena mendapat sisa-sisa makanan dari ikan hiu. Sedangkan bagi ikan hiu, keberadaan ikan remora tidak menguntungkan maupun merugikan. Lalu yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Hubungan antara makhluk hidup yang salah satu diuntungkan dan makhluk hidup yang lainnya dirugikan. Contohnya adalah simbiosis antara tanaman tali putri dan tumbuhan inangnya, dan simbiosis antara nyamuk dan manusia. Nah, di sini hubungan ini tali putri diuntungkan karena mendapat makanan dari tumbuhan inang. Sedangkan tumbuhan inang dirugikan karena makanannya diambil oleh tali putri. Nah, hubungan makhluk hidup dalam ekosistem dapat menjaga ekosistem tetap seimbang. Hal ini penting diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat turut menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu cara agar masyarakat mengetahuinya adalah dengan cara menyebarkan pamflet seperti gambar di samping. Nah, ini adalah pamflet ya. Pamflet adalah tulisan yang dapat disertai gambar atau tidak. Bisa hanya berupa tulisan saja, tanpa penyampulan atau penjilidan yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisi, lalu dilipat setengah, sepertiga, atau seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil. Nah, kalian harus bisa membuat pamflet ya. Di sini contohnya adalah brosur pamflet sekolah, kemudian soal-soal ujian nasional, paten, solusinya. Nah, di sini di pamflet ini memuat informasi-informasi penting yang bisa diketahui oleh masyarakat luas. Perhatikan gambar di samping. Salah satu budaya yang sudah melekat dalam keseharian masyarakat Indonesia adalah budaya gotong royong. Apa saja sih manfaat gotong royong? Jelaskan manfaat gotong royong dalam kegiatan tersebut. Sikap kekeluargaan didasarkan rasa kekeluargaan, seperti rasa saling menyayangi dan bertanggung jawab dalam mempertahankan nilai-nilai keluarga. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sikap kekeluargaan sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu. Dalam masyarakat kita dikenal sikap saling mengasihi dan saling melindungi di antara warga masyarakat. Istilah torang semua bersaudara, torang semua basudara.
di masyarakat Manado dan semboyan silih asah, asih, dan asuh. Dalam masyarakat Jawa Barat merupakan contoh bagaimana nilai kekeluargaan dipelihara dalam masyarakat. Adanya nilai-nilai tersebut menimbulkan keakraban dan rasa dekat seperti layaknya keluarga dalam masyarakat. Gotong royong artinya adalah bekerja sama untuk mencapai sesuatu yang didambakan. Sikap gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan pekerjaan dan secara bersama-sama menikmati hasil pekerjaan tersebut secara adil. Gotong royong juga berarti suatu usaha atau pekerjaan yang dilakukan tanpa pamrih dan secara sukarela oleh semua warga menurut batas kemampuannya masing-masing. Nah, ini gotong royong ini ditujukan untuk kepentingan bersama ya, bukan pribadi. Nah, semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya adalah yang pertama meningkatkan persatuan dan kesatuan, lalu hubungan antar masyarakat terjalin harmonis, aman, dan tentram, lalu kebersamaan antar masyarakat terjaga dengan baik. Nah, sekarang manfaat gotong royongnya. Memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, mempererat tali persaudaraan, meringankan pekerjaan sehingga cepat selesai, dan menumbuhkan solidaritas dan kebersamaan antar sesama. Jadi, gotong royong dan kekeluargaan itu adalah hal yang sangat banyak manfaatnya. Coba kamu buat gerak tarian dengan inspirasi alam sekitar, misalkan gerakan hewan atau tumbuhan. Perhatikan contoh gerak tari yang terinspirasi dari gerak kupu-kupu berikut. Nah, ini adalah tari gerak kupu-kupu. Berputar berkejaran sebanyak 3 kali 8 hitungan, lalu ke tengah panggung menghadap ke depan. Gerakan kedua, bergerak ke kiri dan ke kanan dengan arah berlawanan sebanyak 2 kali 8 hitungan. Lalu, gerak terakhir, berputar di tempat sebanyak 2 kali 8 hitungan. Nah, itu adalah gerak tari yang mencontoh dengan gerakan hewan kupu-kupu. Nah, anak-anak, pada pelajaran sebelumnya kamu sudah mempelajari gerakan tari kupu-kupu. Nah, nanti kalian coba praktekkan di rumah. Dalam menampilkan suatu tarian, seorang penari harus sudah menguasai gerakan dan hafal gerakan-gerakannya, baik urutan gerakan dan hitungan gerakan. Selain itu, seorang penari juga harus bisa menampilkan gerakan tari dengan ekspresi yang sesuai dengan tema tarian. Misalnya, pada tarian kupu-kupu, maka penari harus bisa mengekspresikan gerakan seekor kupu-kupu yang terbang. Nah, di sini ada kostum dan properti tari yang harus dipersiapkan dengan baik untuk mendukung penampilan tari tersebut. Nah, ini kan pakai selendang ya, mirip dengan sayap kupu-kupu, lalu memakai headband atau bando kepala yang menggambarkan kepala kupu-kupu. Nah, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.